Patroli udara dan laut di Natuna terus dilakukan meskipun kapal Tiongkok telah pergi dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Natuna, garis depan Indonesia di Laut Cina Selatan. Tempat di mana kapal perang, kapal riset, dan bahkan kapal Coast Guard asing kerap masuk tanpa izin. Pertanyaannya, jika konflik laut pecah di Natuna, seberapa siap Indonesia menghadapi perang laut? Mari kita bongkar dengan data, fakta, dan analisa militer mendalam. Peta ancaman dan taruhan energi. Natuna bukan sekadar pulau terpencil. Di bawah lautnya tersimpan cadangan gas raksasa tuna field yang diproyeksikan menghasilkan lebih dari 115 juta kaki kubik gas per hari. Inilah yang membuat Natuna jadi magnet bagi kapal asing, khususnya Coast Guard Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal Bakamla berulang kali harus mengusir kapal asing yang membayangi survei seismik Pertamina. Bahkan, ada kasus di mana kapal Cina kembali lagi setelah diusir. Ini bukan sekadar pelanggaran, ini sinyal tekanan jangka panjang. Kekuatan Indonesia di Natuna. Pertama, basis utama di Ranai dan Selat Lampa didesain sebagai pangkalan terpadu laut, udara, dan darat. Dari sinilah patroli rutin TNI Angkatan Laut dan Bakamla diberangkatkan. Kedua, armada kapal perang. Indonesia sudah punya 2 frigat modern kelas Marta Dinata dan frigat Brawijaya yang sedang dalam perjalanan menuju tanah air, ditambah korvet Sigma dan kapal kelas Ahmad Yani. Ketiga, kekuatan bawah laut. TNI Angkatan Laut saat ini mengoperasikan 3 kapal selam Nagapasa kelas, dan baru saja kontrak 2 kapal selam Skorpen dengan baterai lithium ion resmi aktif Juli 2025. Ini akan menjadi game changer, membawa daya jelajah lebih lama dan jauh lebih senyap. Keempat, proyek Frigat Merah Putih. Kapal perang baru berbasis desain Arrowhead 140, dibuat di PT PAL, dijadwalkan meluncur akhir 2025. Dengan radar AESA dan sistem tempur modern, kapal ini bisa meningkatkan daya gentar Indonesia di Laut Natuna. Skenario konflik. Pertama, Gray Zone Prolong. Kapal asing masuk, ganggu survei, dan mengklaim wilayah. Di level ini, kombinasi Bakamla dan TNI Angkatan Laut cukup memadai untuk mengusir. Tantangannya, kapal asing biasanya kembali lagi. Kedua, benturan terbatas, misalnya tabrakan water cannon atau jamming komunikasi. Di sini, kapal besar Coast Guard China sering lebih unggul dalam ukuran. Indonesia butuh kapal perang modern dengan sistem komunikasi tahan gangguan. Ketiga, konflik kinetik singkat, pertukaran rudal atau torpedo terbatas. Saat ini, TNI Angkatan Laut bisa menahan duel terbatas, apalagi jika kapal selam Nagapasa dikerahkan. Namun, kekuatan akan naik drastis setelah Frigat Merah Putih, Frigat Brawijaya, dan Skorpen baru masuk armada. Celah kesiapan. Meski begitu, masih ada celah besar. Pertama, kekurangan pesawat patroli maritim dan drone, padahal ini kunci untuk deteksi dini. Kedua, belum adanya payung pertahanan udara dan rudal anti kapal berbasis darat di Natuna. Ketiga, koordinasi antara Bakamla dan TNI Angkatan Laut masih perlu diperkuat agar aturan keterlibatan jelas tanpa saling tumpang tindih. Jika 3 celah ini bisa ditutup, Natuna akan jadi benteng maritim yang jauh lebih kokoh. Jadi, seberapa siap Indonesia menghadapi perang laut di Natuna? Jawabannya, hari ini cukup untuk menahan tekanan gray zone dan benturan terbatas. Namun, dalam 5 hingga 8 tahun ke depan, dengan hadirnya Frigat Merah Putih, Frigat Brawijaya, dan kapal selam Skorpen bertenaga baterai lithium ion, Indonesia
akan punya daya gentar bawah laut dan laut terbuka yang jauh lebih kuat. Tapi satu hal pasti, kedaulatan laut tak hanya dijaga dengan kapal perang, melainkan juga dengan kehadiran rutin, koordinasi, dan kesiapan diplomasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sudah cukup siap menjaga Natuna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe update militer.